Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Jakarta. Salam PKH untuk SDM PKH hasil rekrutmen 2019 yang bergabung di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tahun 2020. Kali ini Ibu akan menyampaikan tentang kode etik SDM PKH, tetapi dengan suasana yang berbeda. Kita berada di salah satu sudut Jakarta yang ada berbagai tanaman, dan ini sebagai salah satu ketahanan pangan keluarga, terlebih teman-teman SDM PKH nanti dengan FDS-nya dengan para KPM PKH tentu memberikan pembelajaran dan pendidikan bagaimana kita bisa tetap bertahan dalam kondisi khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini. Oke, teman-teman sekalian, ini buku kecil yang diterbitkan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga tentang kode etik SDM PKH. Ini berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial nomor 1/LJS/08/2018 tentang kode etik sumber daya manusia program Keluarga Harapan. Teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan kode etik sumber daya manusia itu? Yaitu berisi nilai-nilai yang mengatur sikap, perilaku, dan tindakan sumber daya manusia program Keluarga Harapan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kemudian siapa yang disebut SDM PKH? Yaitu tenaga pelaksana PKH yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau teman-teman menerima SK 1 Maret 2020, maka terhitung 1 Maret itulah teman-teman menjadi bagian dari Direktorat JSK dan menjadi SDM pelaksana PKH. Nah, kemudian kita punya komisi etik yang akan memberikan sosialisasi apa itu kode etik, yang akan memberikan juga pertimbangan kepada Direktorat Jaminan Sosial Keluarga untuk memberikan sanksi kepada SDM PKH tentu yang melanggar. Siapakah Komisi Etik SDM PKH itu? Tim yang diangkat dan ditetapkan oleh Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran. Nah, apa yang dimaksud dengan pelanggaran? Pelanggaran adalah segala bentuk sikap, perilaku, dan tindakan ketidakpatuhan SDM PKH terhadap kode etik. Kemudian tentu kalau kita ada kalimat pelanggaran, pasti ada sanksi. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada SDM PKH yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik itu sendiri. Nah, teman-teman, apa sih tujuan adanya kode etik ini? Di sini, di dalam Perdirjen ini ada 5 poin. Yang pertama adalah menjadi pedoman bagi SDM PKH dalam bersikap, berperilaku, dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Kemudian juga menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, masyarakat, dan pemangku kepentingan. Kemudian menjadi pedoman bagi komisi etik dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kode etik itu sendiri. Kemudian juga memberikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak dalam penanganan pelanggaran etik pelaksanaan PKH. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas kinerja SDM PKH. Teman-teman sekalian, dalam prinsip penyelenggaraan kode etik ada 6. Di sini ada asas keadilan dan keseimbangan, independen, akuntabilitas, transparansi, kerahasiaan, dan non-diskriminasi. Kemudian kalau kita bicara ruang lingkup kode etik, itu ada nilai-nilai dasar, kewajiban dan larangan, etika hubungan, pelanggaran dan sanksi, komisi etik yang tadi Ibu sebutkan, dan mekanisme penegakan etik itu sendiri. Kalau kita bicara nilai-nilai dasar kode etik, itu ada 3. SIP. SIP itu santun, integritas, dan profesional. Apakah yang dinamakan santun? Santun yaitu sikap, perilaku, dan tindakan yang menghormati dan menghargai harkat dan martabat keluarga penerima manfaat, rekan sejawat, penanggung jawab PKH, dan mitra kerja. Kalau integritas merupakan sikap, perilaku, dan tindakan yang konsisten dan selaras
tercermin dalam komitmen, jujur, dan tanggung jawab terhadap PKH. Profesional, sering sekali kita mendengar kata profesional. Dalam hal ini, sikap, perilaku, dan tindakan yang bertanggung jawab, berdisiplin, taat asas, dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mencapai hasil kerja yang terbaik. Ada 3 yang ada di dalam kode etik. Yang pertama yaitu kewajiban, larangan, dan etika hubungan. Di dalam kewajiban ada unsur SIP-nya. Di dalam larangan ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Kemudian bagaimana etika hubungan antara SDM PKH dengan beberapa pihak, ya. Di dalam kewajiban, santun di dalam konteks kewajiban, kita harus menerima orang lain sebagai individu yang memiliki latar belakang dan kapasitas yang berbeda-beda. Menerima perbedaan sosial, budaya, ras, etnis, adat, warna kulit, jenis kelamin, umur, status perkawinan, agama, jabatan, golongan, dan kondisi disabilitas. Kemudian kita juga tentunya sebagai orang Indonesia harus ramah dan bertutur kata sopan serta tidak merendahkan dalam berkomunikasi. Memberikan pelayanan tanpa tekanan atau ancaman. Dan kita harus selalu bijak dalam menyampaikan informasi, pernyataan, opini, dan bentuk lainnya melalui semua jenis media berupa tulisan, foto, gambar, audio, dan video. Kemudian, apa yang dimaksud integritas dalam konteks kewajiban ini? Yang pertama adalah mematuhi dan menerapkan nilai dan norma yang berlaku dalam PKH dan Kementerian Sosial secara konsisten. Proaktif dalam mencegah terjadinya korupsi serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang menyangkut jabatan, rahasia negara, program, dan penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian bertanggung jawab untuk turut serta mengatasi kendala dalam pelaksanaan tugas. Dan bertanggung jawab juga untuk menjaga dan atau memelihara barang milik negara yang digunakan dalam pelaksanaan tugas. Suatu saat, kalau teman-teman mendapatkan barang inventaris dari Kementerian Sosial, harus dijaga dengan baik dan dimanfaatkan dalam kerangka pelaksanaan tugas. Jujur dan mampu mempertanggungjawab setiap perkataan dan perbuatan sebagai SDM PKH. Nah, sekarang kita sampai kepada profesional. Profesional dalam konteks kewajiban itu apa? Melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar operasional prosedur yang berlaku. Melaksanakan tugas yang diberikan dengan baik, benar, tuntas, dan tepat waktu. Meningkatkan kompetensi diri secara terus-menerus untuk mendukung pelaksanaan tugas. Melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjaga kualitas kinerja. Sekarang kita sampai pada soal larangan. Kalau bicara larangan pasti deg-degan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah berperilaku tidak terpuji atau tercela. Kemudian menggunakan data atau informasi yang dimiliki untuk hal di luar pelaksanaan PKH. Memberikan keterangan palsu, menyebarkan pendapat yang bersifat provokatif, melakukan penggelapan dan penyalahgunaan uang, melakukan aktivitas dengan pihak yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, memanfaatkan jabatan untuk mendapatkan keuntungan, menerima hadiah atau imbalan yang dapat mempengaruhi independensi dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas PKH. Kemudian terlibat dalam aktivitas politik praktis. Ini sudah tidak ada ampun. Langsung SP3. Ya, menjadi pegawai atau petugas pelaksana pemilihan umum pusat maupun daerah. Kemudian melakukan pekerjaan yang mendapat imbalan dan berisiko mengurangi jam kerja pelaksanaan PKH. Kemudian menggunakan atribut PKH untuk kepentingan lain di luar kepentingan PKH. Melakukan tindakan asusila, kekerasan fisik, psikis, seksual, dan atau eksploitasi. Nah, kita sampai kepada pola etika hubungan. Etika dengan siapa saja SDM PKH ini? Para pendamping, teman-teman ini harus punya etika dalam membangun hubungan. Yang pertama dengan KPM, yang kedua dengan rekan sejawat, yang ketiga dengan penanggung jawab PKH, kemudian yang keempat dengan mitra kerja. Jadi ada 5 pihak termasuk teman-teman yang harus dijaga hubungannya sedemikian rupa, karena kalau ada salah satu yang rusak atau ada kendala, maka kita tidak akan dapat melaksanakan bisnis proses PKH dengan baik.
Sebagai contoh dengan KPM, teman-teman bagaimana harus menjaga harkat dan martabatnya. Kemudian juga bagaimana kita harus tetap sopan. Mereka adalah keluarga tidak mampu, tentu diantaranya ada salah satu faktornya pendidikan yang mungkin bisa jadi lebih rendah dari kita. Jadi jangan kita mentang-mentang pendidikan lebih tinggi kemudian kita tidak menghargai mereka. Karena fungsi pendamping tentu mendampingi para KPM itu sendiri. Oke. Nah, kemudian dengan rekan sejawat, pastinya ini harus ada kolaborasi dan saling membantu, terlebih ketika ada persoalan yang harus segera diatasi. Kemudian dengan penanggung jawab PKH, teman-teman harus taat asas, kemudian sigap dan tanggap terhadap tugas yang diberikan, dan jiwa korsa kemarin dipesankan oleh Bapak Sekretaris Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, yaitu jiwa satu tim. Jiwa korsa itu ada satu komitmen bahwa terkadang kita tidak mengenal waktu, hari Sabtu, hari Ahad, atau bahkan hari libur, kita tetap harus menyelesaikan hal-hal yang menjadi tugas kita semua. Kemudian etika dengan mitra kerja. Teman-teman ketika bekerja tentu bertemu dengan mitra kerja yang terkait dengan konteks PKH ini, maka kita harus penuh tanggung jawab, disiplin, kemudian juga menghargai dan membina hubungan timbal balik yang erat supaya tetap berkelanjutan dengan program PKH ini. Nah, tentu pelaksanaan tugas ini harus berlandaskan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Demikian beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan. Ada satu hal lagi. Pelanggaran itu ada pelanggaran ringan, ada pelanggaran sedang, ada pelanggaran berat. Dan Komisi etik yang tadi Ibu sebutkan, itu di dalamnya ada beberapa profesi. Profesi pekerjaan sosial, hukum, psikologi, manajemen, seperti saat ini. Komisi etik dipimpin oleh Ibu Emi Widayanti, yang dahulunya beliau adalah Inspektur Jenderal di Kementerian Sosial. Kemudian anggotanya ada psikolog klinis, ada pakar pekerjaan sosial, ada lawyer. Jadi lengkap ketika membahas dan menelaah berbagai temuan lapangan yang melanggar kode etik untuk memberikan pertimbangan kepada manajemen di Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengambil keputusan. Salam sehat dari Jakarta, tetap sip, santun, integritas, dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.